Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 5 yang beranggota, yaitu saya sendiri dengan Muhammad Pramudia Firdaus dan teman saya Fajar Darmawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mempresentasikan tentang prinsip kerja kontrol unit dalam proses pengolahan CPU. Di dalam prinsip kerja kontrol unit dalam proses pengolahan CPU itu ada beberapa elemen kontrol unit, yaitu salah satunya input unit, ALU itu arithmetic logical unit, dan unit memory, dan yang terakhir yaitu input dan output. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu input unit. Input unit adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Jadi input unit ini perangkat keras yang berfungsi untuk sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Yang kedua yaitu ALU, arithmetic dan logical unit. ALU adalah salah satu bagian atau komponen di dalam sistem komputer berfungsi melakukan operasi atau perhitungan aritmatika dan logika seperti penjumlahan, pengurangan, dan beberapa logika lain. ALU bekerja bersama-sama memori, ya, di mana hasil dari perhitungan di dalam ALU ini disimpan ke dalam memori. Terus jadi itu untuk hasil dari ALU itu, hasil dari perbandingan itu oleh ALU ini disimpan ke dalam memori. Jadi gitu. Terus yang ketiga itu adalah unit memory. Unit memory atau penyimpanan, storage unit, terbagi menjadi dua bagian, yaitu memori internal dan eksternal. Memori internal berupa RAM, yaitu RAM itu singkatan dari Random Access Memory, yang berfungsi untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu, dan ROM atau Read Only Memory, yaitu memori yang hanya bisa dibaca dan berguna sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali dinyalakan. Jadi gitu. Yang terakhir yaitu input dan output. Unit keluaran, output unit, adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk untuk penampilan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluaran dapat berupa hard copy ke kertas atau soft copy ke monitor, atau berupa suara. Jadi gitu. Oke, dan selanjutnya yaitu untuk operasi kontrol unit. Unit kontrol yaitu komponen yang sudah pasti terdapat di semua CPU yang mampu mengatur jalannya program. Jadi operasi unit kontrol ini emang ini udah pasti banget. Dalam CPU ini memang pasti ini yang mengatur semua jalannya program sebuah sistem di dalam komputer. Jadi ya memang ini menurut saya sih
eh, kayak seperti di manusia ini, seperti otaknya dia yang mengatur jalannya semuanya program. Dan tanggung jawab unit control ini adalah mengambil instruksi-instruksi dari sebuah memori dan menentukan jenis instruksi tersebut. Andai kalau unit control bila instruksi untuk perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, maka unit control akan mengirimkan instruksi tersebut ke ALU, Arithmetical Logical Unit, dan di situ diolahlah instruksi tersebut, perhitungan aritmatik atau perbandingan logika diolah di Arithmetical Logical Unit, di ALU yaitu, dan hasil dari pengolahan dari ALU, pengolahan perhitungan tadi atau perbandingan tadi, data tersebut akan dibawa oleh unit kontrol ke memori utama lagi untuk disimpan. Jadi semuanya dalam pengolahan perhitungan perbandingan ini yang hasil dari ALU akan dibawa oleh unit kontrol ke memori utama lagi untuk disimpan. Yang selanjutnya yaitu tugas dari unit kontrol. Ada beberapa tugas dari unit kontrol, yaitu yang pertama, mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. Jadi unit kontrol ini akan mengendalikan alat-alat ini, yang input maupun output. Yang input seperti flash disk atau flash drive, dan output ini contohnya seperti printer ataupun sebagainya, masih banyak yang lain. Yang kedua yaitu mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. Jadi tugas unit control ini dia mengambil instruksi-instruksi dari memori utama yang diperintahkan oleh si user. Yang ketiga yaitu mengambil data dari memori utama jika diperlukan, dalam kurung jika diperlukan untuk diproses. Yang keempat yaitu mengirim instruksi ke ALU, seperti tadi. Dia mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, serta mengawasi kerja dari ALU tersebut. Dan yang terakhir, tugas dari unit kontrol tersebut yaitu menyimpan hasil proses ke memori utama. Jadi dia tugas dari unit kontrol ini kan dia mengambil instruksinya dari memori utama dan dia akan kembali lagi menyimpan hasilnya ke memori utama lagi. Jadi semuanya berawal dari memori utama akan berakhir juga ke memori utama. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu ada operasi makro. Apa itu operasi makro? Operasi makro adalah operasi tingkat rendah yang dapat dilakukan oleh komputer atau CPU sehingga fungsi-fungsi operasi akan dihasilkan untuk memindahkan data antar register. Selanjutnya dan itu adapun tipe operasi makro. Salah satunya
Di dalamnya itu ada yang pertama mendefinisikan elemen dasar prosesor, selanjutnya mendeskripsikan operasi mikro yang harus dilakukan prosesor, yang ketiga menentukan fungsi kontrol unit yang harus dilakukan prosesor. Jadi seperti itu. Selanjutnya kontrol unit. Kontrol unit adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan atau kendali terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU di dalam CPU tersebut. Output dari kontrol unit ini akan mengatur aktivitas dari bagian lainnya dari perangkat CPU tersebut. Pada awal-awal desain komputer, kontrol unit diimplementasikan sebagai ad hoc logic yang susah untuk didesain. Sekarang kontrol unit diimplementasikan sebagai susah untuk sebagai sebuah mikroprogram yang disimpan di dalam tempat penyimpanan pada hardware implementation control unit sebagai combinational circuit yang dibuat berdasarkan kontrol unit signal yang akan dikeluarkan. Jadi untuk setiap kontrol signal memiliki rangkaian logika tertentu pada kontrol unit yang dapat menghasilkan kontrol signal yang dimaksud secara umum. Untuk metode ini digunakan PLA, Programmable Logic Array, untuk mempresentasikan kontrol signal. Adapun kontrol unit dan ALU membentuk suatu unit tersendiri yang disebut Central Processing Unit, yaitu CPU. Hubungan antar masing-masing unit yang membentuk suatu sistem komputer dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya itu kontrol unit dari sebuah prosesor memiliki dua peran penting, yaitu yang pertama, kontrol unit mengatur prosesor agar melakukan semua micro operation dalam urutan yang benar. Jadi kontrol unit ini mengatur semua yang di dalam sistem komputer ini, termasuk ini prosesor juga. Jadi untuk mengatur prosesor ini agar melakukan semua micro operation dalam urutan yang benar. Jadi harus ngurut benar. Yang kedua yaitu kontrol unit menghasilkan kontrol signal yang memastikan supaya micro operation dieksekusi dengan memang benar-benar sudah dieksekusi, ada signal. Mungkin ini sudah sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya bernama Fajar Darmawan. Sekian dari saya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pram. Dan ini adalah input dan output dari sebuah control unit. Di sini ada instruction register, flag, clock, control signal with CPU, control signal from control bus, control signal to control bus. Di sini saya akan menjelaskan instruction signature dulu. Jadi signature register itu
digunakan saat untuk menentukan operasi mikro mana yang akan dilakukan selama siklus eksekusi. Lalu ada flag. Flag diperlukan oleh control unit untuk menentukan suatu prosesor dan hasil ALU sebelumnya. Terus ada clock atau waktu ya, adalah cara control unit untuk menjaga waktunya. Unit kontrol menyebabkan sebuah operasi mikro dibentuk bagi setiap pulsa waktu. Pulsa ini dikenal sebagai waktu siklus prosesor. Selanjutnya, fetch cycle. Fetch cycle adalah siklus pengambilan data ke memori atau register. Berikut adalah contoh aliran dan siklus pengambilan fetch cycle. Yang pertama, urutan kejadian selama siklus instruksi tergantung pada rancangan CPU. Dan yang kedua, sebuah CPU yang menggunakan register memori, alamat MAR, register memori buffer, MBR, pencacah program, PC, dan register instruksi IR. Dan ini ada gambarannya, gambar contohnya. Nah, jadi fetch itu ada di RAM ya. Jadi fetch itu menyalurkan ke control unit. Dari control unit disalurkan lagi ke oleh decode ke logic unit, lalu disalurkan lagi oleh execute ke storage, dan begitulah seterusnya. Dan ini MIR-nya. Penjelasan yang keduanya, yaitu MAR itu adalah tugasnya untuk melakukan spesifikasi address untuk operasi baca atau tulis. Dan MBR ini tugasnya itu untuk menyimpan data untuk ditulis atau menyimpan data terakhir yang dibaca. Terus yang PC itu menyimpan address instruksi berikut yang akan diakses. Dan yang IR ini menyimpan address instruksi terakhir yang diakses. Dan selanjutnya itu ada indirect cycle atau siklus tidak langsung. Siklus tidak langsung adalah eksekusi sebuah instruksi melibatkan sebuah operan atau lebih di dalam memori, yang masing-masing operan memerlukan akses memori. Pengambilan alamat-alamat tak langsung dapat dianggap sebagai sebuah subsiklus instruksi atau lebih. Jadi ini gambarannya, ini contoh gambarnya seperti ini. Dan saya akan menjelaskannya ini. Yang pertama itu MB. Semuanya itu dari MBR awalannya. Jadi MBR ini berisi
referensi alamat-alamat yang dipindahkan ke MAR, dan unit control itu meminta membaca memori agar mendapatkan akses alamat operan yang diinginkan ke dalam MBR. Ini jadi seperti itu gambarannya untuk index cycle. Selanjutnya execution cycle. Execution cycle adalah proses dari CPU untuk mengerjakan instruksi yang sudah dijemput dari main memori, sudah berada di IR register. Control unit di CPU mengartikan instruksi tersebut melaksanakan operasi yang harus dilakukan seperti penjemputan, penampilan data dari memori, mengirim instruksi ke ALU untuk melakukan operasi aritmatika atau logika, dan menyimpan hasil pengolahan kembali ke main memori. Dan contoh gambarnya itu seperti ini. Ya, seperti ini. Untuk contoh gambarnya agar jelas. Dan selanjutnya adalah masukkan unit control. Jadi yang pertama, clock atau waktu. Pewaktu adalah cara unit control dalam menjaga waktunya. Unit control menyebabkan sebuah operasi mikro atau sejumlah operasi mikro yang bersamaan dibentuk bagi setiap pulsa waktu. Pulsa ini dikenal sebagai waktu siklus prosesor. Yang kedua, register instruksi. Opcode instruksi saat itu digunakan untuk menentukan operasi mikro mana yang akan dilakukan bersama siklus eksekusi. Yang tiga, flag. Flag ini diperuntukkan oleh unit control untuk menentukan status prosesor dan hasil operasi ALU sebelumnya. Dan keempat, sinyal kontrol untuk master bus. Bagian bus control. Bus system memberikan sinyal ke control unit seperti sinyal-sinyal interupsi dan acknowledgement. Ya, jadi masukan-masukan unit control ini udah dijelaskan tadi di pas pertama. Nah, ini sama. Jadi ini gambarannya. Yang tadi yang pertama. Dan selanjutnya keluaran unit control. Ada dua. Yang pertama, sinyal kontrol di dalam prosesor terdiri dari dua macam, yaitu sinyal-sinyal yang menyebabkan data dipindahkan dari register yang satu ke register yang lainnya, dan sinyal-sinyal yang dapat mengaktifasi fungsi-fungsi ALU tertentu. Yang kedua, sinyal kontrol bagi bus control. Sinyal ini juga terdiri dari dua macam, yaitu sinyal kontrol bagi memori dan sinyal kontrol bagi modul-modul I atau O, input atau output. Dan terakhir, kesimpulan, control unit adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan, kendali,
kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU (Arithmetic Logical Unit) di dalam CPU tersebut. Sementara kontrol unit dari sebuah prosesor memiliki dua peran penting, yaitu yang pertama, kontrol unit untuk mengatur prosesor agar melakukan semua micro operation dalam urutan yang benar. Yang kedua, kontrol unit menghasilkan kontrol signal yang memastikan supaya semua micro operation dieksekusi. Terdiri dari dua jenis, yaitu single dan multi-control. Demikian akhir presentasi saya dan Pram. Semoga bermanfaat untuk semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.